Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan yang sempurna. Keutamaan dan kesempurnaan mencakup setiap aspek dari kehidupan beliau. Setiap kata, tindakan, dan keputusan beliau menjadi pedoman bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab, ayat 21. Salah satu keistimewaan Rasulullah adalah kasih sayang beliau kepada umatnya. Beliau dengan ikhlas menahan doa-doanya yang mustajab untuk kepentingan umatnya di dunia dan di akhirat. Bahkan menjelang wafatnya, beliau tetap memikirkan umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada seorang sahabat agar diamalkan dan diajarkan kepada orang lain sebagai jalan keselamatan dunia dan akhirat. Nasihat ini juga relevan bagi umat Islam setelahnya. Lalu, apa nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dan siapa sahabat yang menerimanya? Sahabat yang dirahmati Allah, sahabat Nabi yang diberi nasihat tersebut adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika beliau menawarkan nasihat kepada para sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan keinginannya untuk menerimanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dihasankan oleh Albani rahimahullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangannya dan menyebutkan 5 hal. 1. Jagalah dirimu dari melakukan yang haram, maka kamu akan menjadi hamba yang paling taat kepada Allah. 2. Terimalah dengan ridha atas ketentuan Allah bagimu, maka kamu akan menjadi kaya. 3. Perlakukanlah tetanggamu dengan baik, maka kamu akan menjadi seorang mukmin. 4. Cintailah untuk saudaramu apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi seorang muslim. 5. Janganlah terlalu sering tertawa, karena terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis tersebut, terdapat 5 nasihat yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pesan-pesan ini juga relevan bagi kita sebagai umatnya agar kita dapat terhindar dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Pertama, jagalah dirimu dari perbuatan yang dilarang, sehingga kamu menjadi hamba yang paling taat kepada Allah. Pesan ini menekankan pentingnya meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, kunci untuk menjadi hamba yang taat adalah dengan menjauhi larangannya. Sebab, tindakan yang dilarang dapat menghitamkan dan menggelapkan hati kita. Ketika hati telah tercemar, menjalankan ibadah pun akan terasa berat. Orang yang paling mudah beribadah adalah orang yang hatinya paling suci. Semakin bersih hati seseorang dari dosa, semakin mudah baginya untuk mentaati perintah-perintah Allah dan melaksanakan ibadahnya. Salah satu cara Allah memberikan perlindungan dari perbuatan buruk adalah melalui salat yang khusyuk. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut, ayat 45. Kedua, terimalah dengan rela segala yang Allah tentukan bagimu, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Pesan ini mengajarkan kita untuk selalu merelakan segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan yang dimaksud di sini bukanlah hanya soal harta, melainkan kekayaan batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kekayaan bukanlah melulu tentang harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan batin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang kaya batin adalah orang yang penuh dengan rasa puas, selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah. Orang yang kaya batin tidak pernah iri atau dengki melihat nikmat yang diberikan kepada orang lain. Mereka selalu bersyukur, meski hanya sedikit nikmat yang Allah berikan. Kekayaan sejati adalah ridha dengan ketentuan Allah, karena itu adalah yang terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mungkin kamu membenci sesuatu padahal itu adalah baik bagimu, dan mungkin pula kamu menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 216. Dari hadis tersebut, terdapat 4 nasihat yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Pesan-pesan ini juga relevan bagi kita sebagai umatnya agar kita dapat terhindar dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Ketiga, berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Mukmin berarti orang yang beriman, dan kebaikan iman seseorang dapat tercermin dari sikap dan perilakunya terhadap orang di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa iman seseorang tidaklah sempurna hingga ia dapat mengendalikan lidahnya untuk mengucapkan yang baik dan berbudi pekerti baik terhadap tamu dan tetangganya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang menjadi mukmin sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, cintailah untuk saudaramu seperti kamu cintai dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi orang muslim. Menjadi muslim berarti menjadi orang yang selamat. Menjadi muslim berarti bertanggung jawab untuk menyelamatkan orang lain dari bahaya, baik itu dengan ucapan maupun tindakan. Seorang muslim mencintai untuk orang lain apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Jika ia berharap mendapatkan kebaikan, ia juga berharap kebaikan itu datang kepada orang lain. Ini tercermin dalam ajaran agama Islam bahwa kaum Ansar, penduduk Madinah, mencintai kaum Muhajirin yang berhijrah ke kota mereka dengan tulus. Mereka bahkan lebih mengutamakan kepentingan Muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri, meskipun mereka juga mengalami kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kebaikan ini dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, kaum Ansar, sebelum kedatangan mereka ke Muhajirin, mereka kaum Ansar mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, kaum Muhajirin, dan mereka kaum Ansar tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran, Surah Al-Hasyr, ayat 9. Terakhir, janganlah tertawa terlalu banyak karena tertawa yang berlebihan bisa mematikan hati. Islam menganjurkan agar umat muslim senantiasa tersenyum karena tersenyum juga dianggap sebagai sedekah. Namun, tertawa berlebihan dilarang karena dapat mematikan hati. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa dia tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak-bahak sehingga terlihat giginya. Beliau lebih sering tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan, janganlah kalian tertawa terlalu banyak, karena tertawa berlebihan akan mematikan hati. Hadis riwayat Tirmidzi. Menurut Imam Al-Ghazali, hati yang mati tidak akan menerima peringatan Al-Quran dan menolak nasihat yang baik. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah nasihat yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang secara tidak langsung juga menjadi nasihat bagi kita sebagai umatnya. Semoga dengan memahami hal ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab. Jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.